stay happily, right? So sukha, no? Want to we stay with the sukha, happiness. Ya, jadi maksudnya semua orang, saya yakin semua orang pasti ingin hidup dengan bahagia. Ya. Correct, right? So in Dhammapada Pali, Buddha say there are 12 causes for happiness. Ya, jadi di dalam Dhammapada Buddha ada menyebutkan terdapat 12 penyebab dari kebahagiaan. Number one is Atami Kejami Sukhasaya. The one has the Kalyana Metta friend. At the time can make every activity easily. This is the cause of happiness. Yang pertama adalah seseorang dengan memiliki sahabat sejati, dia bisa hidup dengan bahagia. Number two, Tuti Sukhaya Itiriterena Tuti, contentment, satisfying while you receive. No? Such kind of the Tuti, Santuti. No? Contentment also the cause of happiness. Yang kedua adalah santuti, yaitu merasa puas. Jadi kalau seseorang yang biasanya merasa puas, dia bisa hidup dengan bahagia. So number three is that Punya Sukha Jivita Sekhayami. Near that time we have Punya marriage. This also the cause of happiness. If no marriage at the time pass away, time not happy. So you have Punya marriage, you are happily can die. Yang ketiga adalah bagi orang yang memiliki tabungan kebajikan selama hidupnya, ketika mendekati kematian, dia pun bisa merasakan bahagia. Okay? Kalau misalnya udah dekat kematian tapi teringat kita nggak pernah melakukan kebajikan, maka itu susah. So every day we are preparing for the pathway, Dana Sila Bhavana. Before that time we are preparing for the death. So we have a lot of punya, we are not worried. No? Ya. Jadi yang disebut sebagai tabungan di sini adalah setiap hari kita harus melakukan dana, sila dan bawana. Ya. Kita harus berdana, kemudian menjalankan moralitas yang baik dan juga mengembangkan latihan seperti meditasi gitu ya. Ini merupakan tabungan persiapan untuk kematian. So number four is a sabasa dukkha sukha bahana. Despair or suffering also the cause of happiness. No? Removing the all suffering. No? This means all heavy, no pain, no headache, no back pain, no leg pain, no everything is comfortable. This is also the cause of happiness. Siha. Some heavy. Kemudian dengan melenyapkan ketidaknyamanan, ini juga merupakan penyebab kebahagiaan. Maksudnya melenyapkan ketidaknyamanan di sini adalah jika kita bisa hidup, jika kita bisa menjaga kesehatan, gitu. Jadi dengan tubuh yang sehat maka tidak ada perasaan tidak menyenangkan seperti sakit punggung, sakit kepala, ya kan? Kakinya sakit dan sebagainya. Dengan demikian bisa bahagia. So every day, every morning, if you wake up after that you reflect, oh, I know you dying. Yeah. Last night I will die, I will not wake up. I very lucky. You have to reflect every day. Jadi setiap kali Anda bangun, coba Anda pertama kali itu renungkan dulu. Oh, sekarang saya masih hidup rupanya. Ya kan? Kalau misalnya pas malam Anda meninggal, paginya nggak bisa bangun. Oleh karena itu mesti sering-sering direnungkan. Yeah. So our life very variable. No? So every morning wake up, we are very lucky. Jadi, karena kehidupan ini kan sangat berharga ya kan. Jadi setiap kali masih bisa bangun, Anda beruntung. If cannot wake up, I have to die.
Right? Karena kalau nggak bisa bangun ya meninggal berarti. Okay, now number 5. Number 5 I say is look after to mother and father. This also the cause of happiness. Sebab kebahagiaan yang kelima adalah menjaga ayah dan ibu. So the one who look after father, mother, who take care of mother and father, everybody are pleased to this son and daughter. Oh, this son and daughter are very good children. Always take care to father, mother, always look after father, mother. So after pass away also, they can reach to a Devaloka like that. Yeah, can get the inheritance also. Father, mother also give a lot of money to children. Yeah, can get inheritance. Yeah. Jadi kenapa menjaga ayah dan ibu merupakan sebab kebahagiaan? Karena kalau bagi mereka yang menjaga ayah dan ibunya, tentu saja orang-orang akan memuji. Ini anak yang berbakti, dia selalu menjaga ayah dan ibu dengan baik. Kemudian juga jika orang ini meninggal karena perbuatan baiknya dalam menjaga ayah dan ibunya gitu ya, maka dia juga bisa terlahir di alam kehidupan selanjutnya yang lebih bahagia gitu. Dan juga mungkin orang tuanya juga akan meninggalkan warisan kepada anak tersebut. Ya dong. If the already married, so have to look after the mother-in-law and father-in-law also. Ya, tapi nggak terbatas sama ayah ibu sendiri ya. Kalau misalnya bagi yang sudah menikah, maka istilahnya apa ya? Mertua. Mertuanya juga harus dirawat. My father, mother had no daughter. So they had only 5 sons only. I number 4. No daughter. But they had another daughter-in-law, 4 daughter-in-law. 5 sons and 4 daughter-in-law. That's why tadi saya download nih. Yeah, sure. Jadi kata Sedo, orang tuanya Sedo itu mereka kan 5 bersaudara ya, Sedo 5 bersaudara, semuanya laki gitu. Jadi orang tuanya Sedo nggak punya anak perempuan, tapi orang tuanya Sedo punya 4 menantu perempuan gitu. Sedo anak keempat. Yeah. All 4 daughter-in-law are very good. But the best one is the youngest one. Youngest daughter-in-law. So father stay with the youngest daughter-in-law. Save the safe house. Because she is the best. Take care and look after a lot. Like that. Jadi orang tuanya Sedo punya menantu-menantu yang baik. Tapi di antara semuanya orang tuanya biasanya tinggal sama menantu yang paling kecil, yang paling muda gitu. Karena menantu yang paling muda ini yang paling perhatian kali ya. So my father is the eldest son of my father the family. So my uncle, my auntie, they want to see my father. They want to come my younger brother house. Jadi orang tuanya Sedo itu kan anak pertama ya, papanya siapa? Father. My father's side. My father's side also 9 brother and sister. My father is. So they all, my uncle, auntie, they want to see my father. They want to come my younger brother house because my father is in their house. Jadi dari sisi ayah ya, papanya Sedo itu kan anak pertama. Jadi kalau paman-pamannya Sedo, artinya adik-adiknya dari papanya Sedo, kalau mau berkunjung, mau ketemu sama papanya Sedo, mereka harus pergi ke rumah adiknya Sedo berarti. Yeah. Karena papa mamanya kan tinggal bersama adiknya Sedo. Yeah. Menantunya paling baik. My younger brother
family no need to go other house because they can see everything. Every uncle auntie, they always come to his house. Sedangkan adiknya saya dong itu nggak perlu kemana-mana gitu karena mereka mau ketemu istilahnya kerabat yang manapun mereka bukannya ke sana malah kerabatnya yang datang ke rumahnya gitu. Karena semua kerabatnya mau ketemu bapaknya saya dong harus datang ke rumah adiknya saya dong. And also all uncle auntie also please to my younger brother and daughter-in-law. My younger brother wife like that. You are very good. Take care a lot to father like that. Dan juga papanya saya dong kan mereka nine. My father 9. Ya. Papanya saya dong itu 9 bersaudara. But Chinese family 9 is not so many. But maybe in Surabaya 33 sister-in-law have. Yesterday one lady. Oh no, 2 days, 3 days ago in the upper house. One woman say they are sister-in-law, brother sister of 33. 39 lah. Surabaya is number 1. Chinese family like that, yeah, not children. More than this. 39. 9 is a normal like that. Asian time, the 9 is a normal. Even 11, children but 2 already 9. My father is a same time is a 11. Ya, jadi saya terkejut ya ketika saya dong bilang papanya saya dong itu 9 bersaudara. Tapi saya dong bilang 9 itu bagi Chinese sebenarnya nggak banyak gitu. Karena di Surabaya ada yang 39 bersaudara. Ya jadi dia 9 bersaudara itu ya kan berarti adik-adiknya dari papanya saya dong semuanya kalau mau ketemu harus datang ke rumah adiknya saya dong dan mereka semua memuji adiknya saya dong berserta dengan istrinya karena dianggap sebagai yang paling istilahnya apa ya, berjasa ya berbakti. No? Father mother is like a Brahma, like this senior son, like the Brahma like that. No? Four phases is like Brahma. No? Father mother like the Brahma. No? Because father mother has 4 Brahma Vihara Dhamma: Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. In the same way, in Brahma also have Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. So father mother has always Metta to their children. They are always send Metta to their children. No? And sometimes the children have the suffering, they have Karuna. They wish to escape this suffering. Like that. And also they have Mudita. Children are successful, like they are passed at exam number 1, like that. Top. Father mother very happy. Never jealous. And also father mother has a Upekkha. These children they are grown and they have own business. They can earn their money, they are set. And they can stand their set. At that time father mother has a Upekkha, or they can survive their set. Like that. So father mother has Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. This Brahma Vihara Dhamma are always exist like that. So therefore father mother like the Brahma. Jadi Buddha juga ada bilang ya, kedua orang tua itu layaknya Brahma yang tinggal di rumah. Gitu. Kenapa disebut Brahma? Jadi Brahma kayak sen ini ya, Brahma empat wajah. Disebut Brahma karena orang tua mereka memiliki kualitas empat kualitas dari yang dimiliki para Brahma, gitu. Yaitu Metta, Karuna, Mudita, dan Upekkha. Orang tua ini selalu punya metta, selalu punya cinta kasih terhadap anaknya. Mereka selalu mengharapkan supaya anaknya bisa hidup bahagia gitu ya kan, bisa hidup nyaman gitu ya. Dan juga mereka punya belas kasihan kepada anaknya. Kapanpun anaknya sakit, orang tua pasti selalu akan
berusaha untuk merawat, berusaha untuk supaya anaknya segera sembuh gitu ya kan. Kemudian ketika anaknya mendapatkan prestasi di sekolah atau mendapatkan keberhasilan dalam hidup, biasanya orang tua juga mereka selalu memiliki mudita, selalu turut berbahagia atas pencapaian mereka gitu. Orang tua nggak pernah iri sama keberhasilan anaknya, ya kan? Dan juga ketika orang tua melihat jika anak-anaknya sudah mampu untuk istilahnya memiliki penghasilan sendiri atau sudah mampu untuk hidup dengan usahanya sendiri gitu ya, mereka juga akan melepaskan anak-anaknya gitu. Ya. Jadi mereka juga punya keseimbangan, ketenangan terhadap mereka gitu, mampu untuk merelakan. Maka dari itu orang tua disebut sebagai Brahma ya, karena memiliki 4 Brahma Wihari, kediaman luhur para Brahma. So the house Brahma stay, this house is a very good house. So the kitty also like us. Brahma stay here. So Brahma means the father mother. The one who look after father mother, this house is a very good house. Yang disebut kediaman luhur karena para Brahma biasanya tinggal di sana gitu, tinggal dengan nyaman. Seperti misalkan di Cetia ini gitu ya, mungkin para Brahma mau tinggal di sini. Jadi yang disebut Brahma itu maksudnya adalah orang tua. Okay, now number 7 and 8. Number 7 and 8 is that 6. 5 and 7 only mother and father. Oh. Mother is a 5, father is a 6. 7 is a samana, 8 is a brahmana. Not take care, puja to the samana brahmana. This is also the cause of happiness. Jadi tadi itu merawat ibu adalah yang nomor 5, merawat ayah adalah yang nomor 6. Jadi 6 sebab kebahagiaan udah ya. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 ini adalah menghormati para samana dan para brahmana. 7 itu samana, 8 brahmana. Now number 9 is a sila. Sukhai sila yawa jara silan sukha yawa jara sila. Sila is the cause of happiness until the old age. Young people also shall be possess sila. Old people also shall possess sila. Sila is every time the cause of happiness. Jadi yang ke-9 adalah sila. Jadi disebutkan bahwa sila ini merupakan sebab kebahagiaan sampai usia tua. Dalam artian anak muda juga menjalankan sila. Dengan menjalankan sila bisa bahagia. Orang tua juga dengan yang sudah lanjut usia, maksudnya juga ketika menjalankan sila bisa mendapatkan kebahagiaan. So dana is for the bhoga sampati. Sila is for bhava sampati. Dana is for bhoga sampati. Dana made to be rich, but sila made to be born in the Sukati good destination. So because if you do dana, sila also should do together. Only dana is not enough. Have to do the sila also. Because just dana, sometimes you reach to the animal world, and then you can get a lot of the requisite, animal requisite only. Like elephant, like white elephant. You become like a white elephant because of dana. But white elephant eat only sugar cane only. No? Because if you become animal because there is no sila. But if you have dana, you can get a lot of requisite. So dana made the bhoga sampati only. But sila made bhava sampati also. Jadi
saya menjelaskan lebih lanjut ya tentang sila. Dana itu dikatakan sebagai boga sampati. Jadi keberhasilan dalam perolehan. Jadi dana menyebabkan keberhasilan dalam perolehan, sedangkan sila disebut sebagai bawa sampati, menyebabkan keberhasilan dalam kelahiran. Nah, apa yang dimaksud sebagai keberhasilan dalam penghasilan, pendapatan atau perolehan di sini? Maksudnya adalah ketika kita berdana, maka kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang dalam sehari-hari gitu ya, dengan mudah. Jadi kalau kita banyak berdana, misalkan kita bisa menjadi seorang yang kaya raya atau seorang yang mudah mendapatkan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, obat-obatan gitu ya. Tapi kalau tidak dibarengin dengan sila, maka perolehannya itu bisa jadi tidak terlalu menguntungkan gitu. Karena apa? Ya, ketika seorang banyak berdana, dia bisa mendapatkan barang-barang dengan mudah. Tapi kalau dia tidak menjalankan sila, maka kelahiran selanjutnya bisa jadi tidak menguntungkan. Bisa jadi dia terlahir sebagai contoh binatang gitu. Lihat, di kehidupannya sebelumnya sebagai manusia dia banyak berdana, tapi karena tidak menjalankan sila, contohnya dia terlahir menjadi seekor gajah. Ketika menjadi seekor gajah, ya dia bisa mendapatkan kebutuhan dengan mudah. Misalkan dia dipelihara gitu, jadi dia bisa dengan mudah dapat makanan. Tapi dana yang dia lakukan sebelumnya, yang sudah banyak dia lakukan itu, hasilnya cuma jadi apa? Cuma jadi bambu doang. Cuma jadi tebu gitu ya, makanan rumput-rumput gitu ya. Ya memang sebagai gajah bagi dia itu udah mewah gitu kan, tapi kan rugi ya istilahnya. Tapi kalau dia dibarengin dengan sila yang baik, maka dia bisa mendapatkan kelahiran yang baik juga. Contohnya dia lahir kembali sebagai manusia gitu. Dana yang tadi bisa menghasilkan apa? Misalkan dia lahir sebagai anak yang kaya raya gitu ya. Kemudian dia juga bisa mudah mendapatkan bisnis dan sebagainya gitu. Lebih menguntungkan dibandingkan kalau cuma berdana. Yeah, you will see the dog and cat in the rich people house. Yeah, alcohol was the dog. They are all liquid. See the dog and cat in the rich people. Maybe they are sila are not so right? Madonna alone maybe. They also have a dog. Right? Some dog are millionaire. Millionaire dog also has. They have a lot of money in the bank. But they cannot use a lot, right? Even though a lot of people say dog like that. Because not people see that maybe. Careful. Kata Shadow, kadang kalau kita melihat anjing atau kucing peliharaan, misalkan peliharaan orang kaya gitu ya, Ko juga di rumahnya ada anjing, Cidiana juga gitu ya. Itu anjing-anjingnya mendapatkan perawatan yang bagus gitu ya, mendapatkan makanan dengan mudah ya kan. Selalu dalam keadaan prima gitu ya. Tapi ya mereka bisa lahir sebagai anjing di yang mudah mendapatkan kebutuhannya gitu ya. Kemungkinan mereka dulunya bagus dalam berdana, tapi dalam hal sila mungkin nggak terlalu baik sehingga menghasilkan kelahiran yang rendah gitu kan. Istilahnya nggak terlalu menguntungkan gitu. Katakanlah anjing bisa dengan mudah dapat makanan-makanan yang enak gitu, makanan-makanan anjing dan perawatan dan sebagainya ya. Tapi ya cuma sebatas itu, dia nggak bisa dapat lebih. Hasil dananya itu cuma sebatas makanan anjing.
Okay, now number 10. Number 10 is Saddha. Number 10 is Saddha. Sukha Saddha, Supatitita, confidence Saddha. Saddha is always he want to do dana, he want to undertake sila, he want to meditate. And he also meditate like that. Not only the rising in the mind. Practically also he made dana, sila, bhavana also. This is called Saddha. So therefore, Buddha also say, Satita Vedan Purisasa Siddhan. In the man, the best property is a Saddha. Vita is like the very able thing, like jiva like that. The best jiva or in the man is a Saddha. If you have Saddha, you can do everything, every merit. Dana sila bhavana. Saddha. So if you have Saddha, you have the cause of happiness. Sebab kebahagiaan yang ke-10 adalah memiliki keyakinan gitu ya. Keyakinan ini disebut sebagai harta yang paling berharga karena apa? Ketika seseorang memiliki sada, semua jenis perbuatan baik bisa dilakukan. Jadi dengan memiliki sada, barulah seseorang bisa berdana, menjalankan sila, bahkan meditasi gitu ya. Karena kalau nggak ada sada, dia nggak bisa kan melakukan itu. Jadi kalau dia punya sada, dia pengen meditasi bukan cuma sebatas kepikir aja, oh aku pengen meditasi gitu. Melainkan benar-benar dia latihan meditasi karena dia yakin manfaat dari meditasi itu untuk dia. Inilah manfaat dari sada. So for example, when you reach the supermarket, mall, no? If you have money, you can get everything. No? In the same way, supermarket, our Buddha dispensation. Our Buddha Sasana is like a supermarket, no? Selling many things. If you have Saddha, you can get everything. This Saddha. Jadi dikasih perumpamaan ya. Ajaran Buddha itu ibarat seperti supermarket gitu. Tapi mata uangnya adalah keyakinan. Jadi kalau kita istilahnya kalau mau belanja di supermarket, kita punya banyak uang, apapun yang kita mau bisa kita beli. Sama halnya dari ajaran Buddha gitu ya. Kalau kita punya keyakinan, maka ajaran yang manapun bisa kita dapat manfaatnya. Even though you reach to the supermarket, many things you can see. But you have no money, you cannot get anything. You just see only. You have no money, right? In the same way, in the dispensation also, many things are. If you have Saddha, you can get. If no Saddha, cannot get. Jadi sama halnya ketika di supermarket, kita datang ke supermarket tapi nggak ada uang gitu. Kita cuma bisa lihat ya, nggak bisa ngambil apapun. Tapi kalau kita punya uang, barulah kita bisa dapat apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi dalam ajaran Buddha juga, kalau kita nggak punya keyakinan, maka kita cuma bisa lihat aja, pelongo gitu. Hanya ketika kita punya keyakinan, barulah kita bisa mulai menjalankannya. But supermarket are very beneficial for everybody like that. Sometimes outside very hot, sometimes we go to the supermarket very no money also never mind. In Japan also like that. Sometimes outside very cold, like 0 degree like that. And then I quickly go to the supermarket. Warm. Even though no money never mind. In the same way, Buddha Sasana also like that. No? So you are very lucky you are meet with the Buddha Sasana, even though some people know Saddha, but they also have a little bit effect, benefit. This is example. Example, Buddha Sasana like supermarket. Sometimes we are met the Buddha Sasana, right? So at the time, even though no money, no Saddha, but can get some benefit. Some benefit meaning is that some people they do dana at the time, you can call sadhu like that. Even though you not do dana, but you can call sadhu, right?
This is a benefit lah. Right? Oh, sadhu misalnya Right? Sadhu also benefit for the everybody. Some non-Buddhist also, we are doing dana, they also see like that. They also see like that. At the same time, they happy like that. Even though they are no sadha, but they also little bit benefit for them. Like very cold, you can enter the supermarket your own. I always do in Japan. I have no money, right? Sometimes also very cold. I go see maybe two minutes, and then I come back. after warm. Good idea, right? Yeah, free lah. Anti no problem, right? Anti no problem. We are not stealing other property, right? Just like that. Some mini store also like that. Mini store, mini market also they are inside very comfortable. Outside hot, inside cold. Outside cold, inside warm. Jadi saya bilang supermarket ya kadang walaupun kita nggak ada uang tapi kita tetap bisa dapat manfaat gitu. Contohnya kalau misalnya di luar lagi panas ya, kadang kita bisa pergi ke supermarket walaupun nggak belanja ya minimal dapat AC sejuk gitu kan. Atau biasanya saya juga gitu kalau misalnya lagi di Jepang ya kan, saya kan nggak ada uang, jadi di luar cuacanya lagi dingin ya saya masuk ke dalam supermarket gitu. Di supermarket lebih hangat jadi setelah jalan sana sini 10 menit gitu, ya, badannya udah hangat baru keluar lagi gitu. Walaupun nggak beli apa-apa gitu. Ya dalam dengan cara yang sama ajaran Buddha juga gitu ya, kadang bagi yang tidak punya keyakinan misalkan mereka yang dari tetangga gitu ya, mereka nggak melakukan perbuatan baik sesuai ajaran Buddha pun mereka bisa dapat manfaatnya sedikit. Contohnya ketika mereka melihat umat Budi sedang melakukan dana gitu ya, kadang mereka bisa ikutan senang melihatnya. Senangnya itu kan termasuk sebagai mudita ya kan, sebagai turut berbahagia, sebagai simpati atas perbuatan baik. Itu juga manfaat bagi mereka gitu. Okay, so the number 10 is Saddha. No? Saddha. The one who has Saddha can get a Dana, marriage, Sila marriage, Bhavana marriage. No? Until the Megaphala can get. Jalambuwa, Nibbana also. No? Yeah, the cause of happiness. So therefore, if you have Saddha, this is the cause of happiness. Saddha. Jadi itulah manfaat dari memiliki keyakinan ya. Keyakinan ini sebagai yang paling berharga gitu. Dalam artian hanya dengan keyakinanlah baru kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti berdana, menjalankan sila, kemudian berlatih meditasi gitu ya. Bahkan sampai mendapatkan jalan dan buah kesucian gitu ya. Semua bisa diperoleh kalau kita punya keyakinan. Okay, number 11. No? Sukha Pinyaya Patilava wisdom, especially the Vipassana wisdom. So, getting the Vipassana wisdom is the cause of happiness. No? Vipassana can realize the full noble truth. No? Dukkha Satya, Samudaya Satya, Nirodha Satya, Mega Satya. Such kind of wisdom are the cause of happiness. Yang ke-10 adalah 11 ini. 11. Ya. Yang ke-11 adalah memiliki kebijaksanaan, terutama kebijaksanaan atau pengetahuan dari Vipassana gitu ya. Jadi dengan pengetahuan Vipassana ini kita bisa merealisasi 4 kebenaran mulia. Kebenaran dukkha, kebenaran sebab dukkha, akhir dukkha, dan jalan menuju akhir dukkha. So, realize the Four Noble Truth, and that I can remove the wrong view. No? Wrong view is the most dangerous thing. No? If you have wrong view,
every time possible to go to the apaya. If no wrong view, no need to go. No? Totally we make escape from the apaya. No? So therefore, Sotapanna already remove the wrong view. So no need to go there apaya. Jadi dengan merealisasi 4 kebenaran mulia, kita bisa melenyapkan pandangan salah. Ya kan? Pandangan salah ini sebenarnya yang paling bahaya gitu ya. Dalam artian jika kita masih memiliki pandangan salah, maka kita bisa terlahir di alam yang menyedihkan, empat alam yang rendah gitu ya. Tapi kalau kita sudah tidak memiliki pandangan salah, maka kita tidak bisa lagi terlahir di 4 alam menyedihkan. So wrong view are two kind of wrong view. Number one is atta ditti. Some people they believe created and creator. No? People are someone creates. No? They believe that creator also. No? So creator create the living being. No? So creator and created they believe. This is called atta ditti. No? Pandangan salah ini ada 2 jenis ya. Pandangan salah yang pertama adalah pandangan salah tentang diri, ya kan? Pandangan salah tentang diri ini biasanya seseorang menganggap ada 2. Yang satu menganggap adanya pencipta, sosok pencipta, menganggap bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh satu makhluk adik kuasa gitu. Nah, ini adalah pandangan salah yang jenis atta ditti yang pertama. Yang kedua adalah yang diciptakan oleh pencipta tersebut. Jadi kita menganggap bahwa ada roh dan sebagainya yang diciptakan oleh pencipta adik kuasa itu. Ini juga adalah pandangan salah. Yeah. So this atta are the same permanent like that, parama like that. The creator also permanent, created jiva also permanent. Jadi diri atau entitas atau roh yang dalam pandangan salah ini biasanya dianggap sebagai diri yang kekal gitu ya. Jiwa yang kekal, ya kan? Ada orang yang menganggap bahwa penciptanya kekal, yang diciptakan juga kekal gitu. Jadi penciptanya kekal, roh yang diciptakan juga kekal. Ini pandangan salahnya. So number 2 wrong view is loka samanya atta ditti. Loka samanya. Loka samanya meaning is a daily usage like that. We are calling samanera, bhikkhu, kapiya, angkor like that we calling. These are all calling only. And also some people believe angkor really exists. Samanera really exists. They don't know nama rupa like that. At that time they have attachment. Oh, this is my son, my daughter, my car, my car, my house, or my GTR, my foundation. Yeah, this all are under the wrong view like that. They don't know the normal rupa. So this wrong view can remove only Sotapanna only. Even though Buddha also called Ananda, Visakha, Ananda, Vedika. Buddha knows nama rupa. We must understand like that. And then I can remove the wrong view. This is called wisdom. Wisdom, samadhi. Samadhi called wisdom. Samadhi. Right knowledge or right view. Right view, very important. Therefore, sukha, penyaya padila. Getting the wisdom is the cause of happiness. Jadi tadi yang pandangan salah yang pertama itu adalah menganggap pandangan salah tentang diri ya, menganggap adanya diri yang menciptakan, yang diciptakan gitu ya, yang abadi, yang kekal, yang setelah mati pindah ke sana sini, itu pandangan salah semua ya. Pandangan salah yang kedua namanya adalah loka samanya ditti ya. Loka samanya atta ditti. Ya. Jadi pandangan salah yang kedua ini maksudnya adalah kadang kita dalam sehari-hari menggunakan istilah-istilah kan. Kita menyebut sebagai misalkan ini samanera, ini bhikkhu, kemudian itu kapiya gitu ya.
keongko gitu kan. and cow, Ini House. cetia, ada kerbau, ada sapi juga ya. Gitu. Jadi itu adalah istilah-istilah umum yang kita pakai ya kan. Sebenarnya mereka nggak ada. Oke, sebenarnya nggak ada. Samanera ini cuman kesepakatan bersama aja, makanya menganggap ada samanera. Gitu. Tapi aslinya samanera ini tidak ada, hanya gabungan dari agregat-agregat saja gitu. Tapi karena kita biasanya menggunakan dalam sehari-hari istilah-istilah seperti itu, kita menganggap bahwa entitas itu benar-benar ada. Kita menganggap bahwa keongko beneran eksis gitu. Ada satu entitas bernama keongko yang kemarinnya kayak gini bentuknya, sekarang juga kayak gini bentuknya gitu kan. Jenis inilah yang disebut sebagai pandangan salah yang kedua tadi, menganggap bahwa entitas tersebut benar ada. Kita menganggap bahwa cetia ini benar ada gitu. Menganggap bahwa ini anak saya, ini mobil saya, ini rumah saya gitu ya. Ini cetia saya, ini yayasan saya gitu. Jadi Buddha juga menggunakan istilah-istilah ini. Ya kan biasanya Buddha kan memanggil Ananda atau Sariputta atau Wisakha atau Anathapindika gitu ya. Itu juga adalah istilah-istilah umum, istilah-istilah yang orang sepakati gitu. Mereka kenal bahwa murid pendampingnya Buddha namanya Ananda gitu kan. Cuman bedanya adalah walaupun Buddha panggil dengan demikian, Buddha tidak melekati bahwa entitas itu benar ada. Buddha tahu bahwa yang disebut Ananda itu tidak lain adalah fenomena materi dan fenomena batin saja. Tidak ada entitas sesungguhnya yang bernama Ananda gitu. Jadi dengan melekati bahwa entitas itu benar ada, inilah pandangan salah yang kedua. If wrongdoer cannot support to the Loba Dosa Moha, this Loba Dosa Moha are not so strong like that. They cannot produce the apaya. Because the Sotapanna has the Loba Dosa Moha. No? So Visakha is a Sotapanna, right? He also has Loba and also Dosa. Sometimes he also climb. No? He also has Moha. No? But no problem because he already removed the wrongdoer. No? Sometimes Visakha go to the monastery. No? On the way, no, she saw the female dog and male dog. No? At the time, she has a raga arise. At the time, she not continue go to the monastery. Go back to their house. Go back to their home like that. And stay there with the husband a few minutes. After that, only he continue. He shower and after that he go again to the monastery. So like that. Visakha also have the Loba Dosa Moha. But no problem yet, no wrongdoer. No wrongdoer. So therefore, wrongdoer is the most dangerous. If no wrongdoer, if you have attachment, this attachment is not so strong like that. Shall not play this attachment. Jadi Edo mengatakan bahwa pandangan salah ini sangat berbahaya, sangat merugikan. Tanpa pandangan salah, seseorang tidak akan terlahir di alam yang menyedihkan, walaupun masih memiliki keserakahan, kebencian maupun kebodohan batin. Contohnya seperti Wisakha. Jadi Wisakha ini adalah seorang umat wanita di zaman Buddha. Beliau sudah mencapai tingkat kesucian pertama, yaitu Sotapanna. Jadi tingkat kesucian yang pertama ini, seorang Sotapanna, mereka setelah meninggal, mereka cuma bisa lahir di alam-alam yang bahagia gitu. Nggak akan pernah terlahir di alam neraka, hewan, hantu kelaparan, jin raksasa gitu ya. Sotapanna nggak akan terlahir di alam seperti itu. Tapi seorang Sotapanna pun masih memiliki keserakahan, kebencian dan kebodohan. Nah, tapi karena tidak ada pandangan salah, seorang Sotapanna sudah tidak ada pandangan salah, makanya mereka disebut sebagai Sotapanna gitu kan.
Nah, jadi tanpa pandangan salah ini, walaupun masih memiliki keserakahan, kebencian, dan kebodohan, keserakahan, kebencian, dan kebodohannya sudah tidak terlalu kuat lagi, tidak bisa menghasilkan kelahiran yang menyedihkan. Ya, jadi contohnya tadi Wisakha. Wisakha ini dia juga masih memiliki keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kadang ketika cucunya meninggal dia masih bisa menangis gitu ya. Menangis itu kan jenis yang kebencian ya, penolakan gitu. Makanya dia bisa menangis. Dan juga dia juga masih bisa memiliki keserakahan gitu. Contohnya ada satu kali ketika Wisakha sedang mau mengunjungi Buddha, tapi di tengah jalan ketika dia hendak mengunjungi Buddha, dia melihat ada sepasang anjing yang sedang bersetubuh gitu. Nah, ketika melihat itu si Wisakha pun timbul nafsunya. Dia kembali lagi pulang ke rumah dan tidur dulu dengan suaminya gitu. Setelah itu baru balik lagi ke wihara gitu. Jadi tadinya mau ke wihara karena nafsu dia pulang dulu baru ke wihara ya. Ini kan artinya si Wisakha masih punya keserakahan ya. Tapi tenang, karena dia tidak disertai dengan pandangan salah yang tadi, maka perbuatannya itu pun tidak akan menghasilkan kelahiran di alam-alam yang rendah. Oleh karena itu memiliki pandangan benar dan menghancurkan pandangan salah itu sangat penting. Buddha also knows this event or the Wisakha. So Buddha asked, "Oh Wisakha, what time do you not remember me?" And then Wisakha answered, "With the husband, and then I forgot." And then the Buddha said, "With together with your husband, also please remember me." Buddha encouraged Wisakha. Oh, daughter Wisakha, please always remember me, even you stay with your husband. Jadi Buddha juga tahu kejadian itu. Karena Buddha tahu Wisakha akan datang ke Buddha. Jadi ketika akhirnya Wisakha sampai ke wihara dan bertemu Buddha gitu ya. Jadi Buddha pun memanggil Wisakha gitu. Kemudian Buddha tanya kan, "Wisakha, kapan kamu melupakan saya?" gitu. Si Wisakha dengan sangat jujur menjawab gitu, "Ketika saya sedang tidur dengan suami saya lupa dengan Buddha." Yeah, Buddha said, "Oh, we remember me. And then you can reduce your kilesa." Jadi Buddha bilang, "Oh putriku gitu ya, Wisakha gitu ya. Kalaupun kamu sedang bersama suami, tetaplah ingat saya gitu. Supaya kotoran batinmu nggak merajalela gitu." So therefore, the wisdom, vipassana wisdom is very important to get. So please try to get vipassana wisdom. At least start a 4-element meditation to realize 4 element. Patwi dhatu, Abo dhatu, Tejo dhatu, Vaya dhatu in this body. Ya. Jadi kembali lagi, jadi pandangan salah itu bisa dihancurkan dengan pengetahuan vipassana. Oleh karena itu pengetahuan vipassana, kebijaksanaan ini sangat penting ya, untuk membuat kita terbebas dari kelahiran yang menyedihkan. Salah satunya. Nah, jadi untuk mendapatkan pengetahuan vipassana ini, maka kita perlu melatih setidaknya mencoba meditasi 4 unsur. Jadi meditasi 4 unsur ini adalah mengamati 4 unsur dalam tubuh, ya kan? Unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. So like hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, lightness is Patwi dhatu. Jadi yang dimaksud sebagai unsur tanah adalah di dalam tubuh ini, ya kan, dimanapun kita bisa menemukan adanya 6 karakteristik ini, maka itu adalah unsur tanah. Apa aja 6 karakteristik ini? Yaitu karakteristik keras, kasar, berat, lunak, lembut, dan ringan. Ya kan? Ketika kita bisa tahu ada karakteristik ini dalam tubuh, maka itu adalah unsur tanah.
So easily you can see this hardness. You can sitting in the cushion, right? This cushion are hard, right? Not so soft. No? So some soft, not properly well, soft at the time body are not stable. This hard at the time body are very stable, right? So you can feel this hardness. So in the same way, other characteristic also very easy. No? Ya, jadi untuk mengamati karakteristik ini juga mudah sebenarnya. Ya sekarang Anda tahu kan bahwa Anda sedang duduk di cushion di tempat duduk ini. Anda tahu bahwa cushion ini kan terasa lebih keras gitu ya. Keras itu bagus sebenarnya, cushion yang keras maksudnya ya, untuk mendukung biar kita bisa duduk dengan nyaman gitu. Kadang kalau cushionnya terlalu empuk, ya badan jadi loyo. Mau duduk meditasi lama pun nggak bisa gitu. Ya, dengan kita tahu adanya keras maupun lunak atau lembut, lunak tadi, nah itu adalah karakteristik tanah, unsur tanah. So flow and cohesion is our water. No? Jadi unsur air adalah kapanpun kita bisa menemukan karakteristik mengalir dan merekat atau kohesi di dalam tubuh, nah itu adalah unsur air. Heat and cold is the yoda. Karakteristik panas dan karakteristik dingin adalah unsur api. Now hot or cold now? Maybe Sekarang panas atau dingin? maybe hot and second year. And little bit panas. Not so panas. Yeah, for me the panas. For some it's cool. Yeah, different person, different people. The Buddha said too. Whether hot or Buddhist the yoda. Saya udah bilang sekarang ini mungkin rasa lebih panas ya bagi Sedo. Jadi Sedo mulai bisa mulai berkeringat gitu. Tapi saya katakan kayaknya nggak terlalu panas gitu, agak sejuk dingin gitu ya. Jadi kalau Sedo ya memang itulah persepsi kita terhadap panas atau dingin tiap orang mungkin berbeda gitu. Ada yang lebih suka panas, ada yang lebih suka dingin gitu. Makanya Buddha bilang oke lah panas dan dingin itu unsur api. Come from Canada, surely it is a hot. Because Canada is very cold. Right? Right? I don't know. Yes, this weather is hot. No, for Tamasari Bhikkhu, this is also hot. Kanada, Surabaya. Canada cool. Canada is a cool. Canada is cool. No? What was So Canada, this year is a hot. No? Come from the Canada. No? So this weather is a hot. Canada. Kanada? Dingin. Sini panas, Surabaya panas. Oh, coming from Canada. Aku nggak tahu Kanada kayak mana. Ya, jadi saya udah bilang mungkin kalau kita baru pulang dari Kanada gitu ya, karena di sana dingin ya kan, sampai di sini kita pasti merasa kepanasan gitu. Jadi kalau misalkan contoh dari Taman Sari, karena Taman Sari itu di tengah gunung gitu, jadi cukup tinggi sehingga dingin sejuk di sana kan. Makanya sampai sini mungkin terasa lebih panas. Sama lagi. Okay, so Vayo is a supporting and pushing is a Vayoda. Ya. Yang keempat, karakteristik menopang dan mendorong adalah unsur angin. So this all characteristics are easy in this body, very easy. This is called Mahavita. Mahavini is a easily can see this element. Jadi karakteristik dari empat unsur ini semuanya mudah untuk diamati dalam tubuh ya. Oleh karena itu maka empat unsur ini disebut juga sebagai Mahabhuta. Mahabhuta adalah unsur utama atau unsur besar gitu ya. Karena mudah terlihat. Yeah. So if you had understand for this wisdom also the cause of happiness. Jadi jika Anda mampu memahami
empat unsur ini, maka kebijaksanaannya adalah sebab dari kebahagiaan. This is number 11. So last one, number 12. Papana agrana sukha. Not doing any evil thing is at the cause of happiness. So not do any evil thing, no? Any bad thing. No? This is at the cause of happiness. Yang ke-12 yang terakhir adalah dengan tidak melakukan segala perbuatan yang buruk, ini adalah sebab kebahagiaan. According to Vidya, there are 12 akusala citta. No? Loba 8, dosa 2, moha 2. Loba 8, no? Dosa 2, moha 2. Altogether 12 akusala citta. No? Should not do this 12 akusala citta. No? Ya, jadi ini istilah dari Abhidhamma. Dalam Abhidhamma kita mengenal ada 12 jenis kesadaran yang tidak baik, ya, 12 jenis akusala citta. Nah, jadi 12 jenis akusala citta ini dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan akarnya, yaitu yang akar keserakahan ada 8 jenis kesadaran, yang akar kebencian atau kemarahan itu ada 2 jenis kesadaran, dan yang berakar pada delusi atau kebodohan batin itu ada 2 jenis kesadaran, sehingga totalnya ada 12 kesadaran. 12 kesadaran ini adalah yang perlu kita hindari setiap saat. In loba citta, sometimes associate with the wrong view. No? Sometimes associate with the mana. Sometimes just loba only. No mana, no ditti. Jadi di antara 8 jenis kesadaran yang berakar pada keserakahan, itu kadang ada keserakahan yang cuma keserakahan saja, ada keserakahan yang disertai dengan pandangan salah, pelekatan terhadap pandangan-pandangan salah, dan juga ada keserakahan yang kadang disertai dengan kesombongan. Jadi ini adalah 3 jenis keserakahan. So dosa citta you can know easily. If I have arising unhappiness, domanassa, surely this mind is a dosa mind. Kemudian yang keserakahan yang disertai atau berasosiasi dengan kebencian, yang jenis ini sangat mudah untuk kita ketahui, karena kapanpun kita merasakan ada perasaan yang tidak menyenangkan secara batin, ya, disitulah ada kesadaran disertai kemarahan. Jadi perasaan tidak senang secara batin, semuanya itu adalah yang berasal dari dosa. Unhappiness. Worry for daughter, worry for son. Son cannot come early, not yet come to home. Worry, father, mother worry. Daughter also not yet arrive back. Worry. This also dosa lah. And angry to husband, angry to wife. This all the dosa. Jealous. Yeah. Sometimes jealous mind, sometimes stingy mind, all are dosa. All unhappy mind are dosa. Ya. Jadi kapanpun ya ada tidak nyaman secara batin gitu ya, ada kegelisahan atau ada ketidaksenangan gitu ya, semuanya pasti karena dosa. Jadi ketika orang tua khawatir anaknya kok jam segini belum pulang gitu misalnya ya, itu juga adalah dosa. Kemudian suami berantem sama istri gitu ya, marah-marah ke istri, benci, kesal, jengkel, atau istri juga kesal, jengkel dan sebagainya kepada suami gitu, itu juga adalah karena dosa. Kemudian kadang juga seorang cemburu terhadap orang lain gitu ya, kok dia dapatnya lebih, kok aku enggak, kok dia terkenal, aku enggak, dan sebagainya, itu juga dosa. Atau kadang seseorang pelit gitu ya, seorang kikir ya kan, seorang tidak mau berbagi gitu ya, dia
pegang erat-erat kepemilikannya, nah ini juga dosa. Those are two jeta ulima very powerful. Jadi walaupun tadi dikatakan bahwa kesadaran yang berakar pada kemarahan cuma 2 jenis, gitu. Tapi 2 jenis ini sangat kuat, gitu. Sangat banyak variasi. Yeah. So now they are a lot of the fighting. Sometimes the weaponless fighting, trading each other. Weaponless trading. No? Weaponless trading, no need use a weapon, but they use a trading. No? Trading war. No? Trading war we call. No? So one family and one family also fighting like that. One company and one company. One country and one country. No? So because the dosa like that. No? Because the dosa. No? Dosa and lola. Jadi banyak masalah di dunia ini ya. Kadang orang bisa berantem, ya kan? Orang bisa kekerasan dan sebagainya itu karena kemarahan. Kadang juga tanpa senjata gitu ya, kelihatannya seolah-olah baik-baik saja gitu, tapi mereka persaingan yang tidak sehat gitu dalam bisnis, ya kan. Nah, itu juga bisa disebabkan oleh kemarahan atau disebabkan oleh kepikiran gitu ya, disebabkan oleh keserakahan gitu ya. Banyak sekali masalah. So more jeta also two only. Vichikicca jeta and udecca jeta. No? Kemudian kesadaran yang berakar pada delusi itu ada 2 ya, yaitu kesadaran yang berasosiasi pada keraguan-raguan dan keserakahan yang berasosiasi pada kebingungan. Okay, so should not do any evil thing. This is also the cause of happiness. Jadi dalam artian 12 ini semuanya kalau bisa jangan ada yang muncul. Jangan melakukan perbuatan buruk apapun gitu ya. Dengan demikian kita bisa bahagia.